Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan sendiri terdiri dari kata kelola atau istilah lainnya manajemen yang artinya ketata laksanaan atau tata kepemimpinan. Jadi, kesimpulannya, pengelolaan itu ialah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan ataupun proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Terima kasih. Yang pertama ada Terry. Beliau menjelaskan bahwa pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Yang kedua ada John D. Millet yang menjelaskan bahwa pengelolaan adalah suatu proses pengarahan yang pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada Andrew F. Siulus. Beliau juga menjelaskan bahwa pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dan berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, pengorganisasian, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Agar bisa tercapai hasil yang optimal, maka segala sesuatu perlu pengelolaan. Pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani kuno, berasal dari kata curir yang artinya pelari dan curere yang artinya tempuhan. Dalam hal ini, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dalam dunia pendidikan, kurikulum diartikan sebagai sejumlah pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Grayson 1977, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi sehingga mendapat pedoman untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Sedangkan menurut Harsono 2005, kurikulum adalah gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Saat ini definisi kurikulum semakin banyak sehingga tidak hanya untuk gagasan tetapi untuk seluruh program pembelajaran yang terencana. Kurikulum adalah suatu proses usaha manusia untuk mencapai tujuan pendidikan dengan mengatur, mengurusi, serta mengelola mata pelajaran menjadi kooperatif, sistematis, efektif, dan efisien, yang mana bisa mengantarkan anak peserta didik menjadi kompeten dalam berbagai kehidupan yang dipelajarinya. Pada kompetensi pengelolaan kurikulum, menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau kepala madrasah yang meliputi dimensi manajerial atau dimensi kepemimpinan pengelolaan, di mana mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri, dengan mengacu pada beberapa indikator kompetensi, meliputi pengaplikasian pengembangan kurikulum, pelaksanaan penjaminan mutu, dan pengembangan kurikulum berkelanjutan. Hal tersebut terbagi lagi menjadi beberapa kelompok,
yakni kelompok indikator kompetensi dan kelompok soal uji kompetensi pengelolaan kurikulum. Dalam kelompok indikator kompetensi meliputi kelompok modul pengelolaan kurikulum, di mana modul adalah bentuk tertentu untuk keperluan belajar mengajar. Biasanya modul digunakan untuk belajar secara mandiri, yang isinya ada materi, latihan soal, dan lain sebagainya. Nah, untuk kesimpulan dari pengelolaan kurikulum, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pengelolaan kurikulum sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kurikulum secara efektif, sehingga dapat dijadikan panduan bagi guru dalam menerapkan kurikulum untuk menciptakan proses pembelajaran yang mendidik, beragam, dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan prestasi daripada peserta didik itu sendiri. Untuk perencanaan kurikulum sendiri merupakan tugas dari kepala sekolah sebagai dimensi manajerial tersebut.